Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita merenungkan sejenak firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam melakukan segala pekerjaan sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 23 Maret 2021, tertulis dalam Zakaria 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu, Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Demikianlah dikatakan. Dari zaman dulu, kejahatan sudah ada. Dan sampai sekarang terus merajalela. Manusia hidup semaunya, melakukan apa saja yang dia suka. Terkadang kita merasa ngeri dan takut melihat keadaan ini. Di mana-mana terjadi kejahatan, ketidakadilan, kekacauan, kesemena-menaan, dan masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah, tertekan dan menderita. Seakan-akan Tuhan tidak ada, dan kalaupun ada, Tuhan tidak mau bicara. Inilah yang banyak membuat orang semakin tidak peduli dalam melakukan dosa. Semua cara dihalalkan untuk mencapai segala hasrat dirinya. Bila perbuatannya tidak diketahui orang lain, dia merasa aman dan tidak merasa berdosa dalam melakukannya. Ingatlah prinsip hidup ini, saudaraku. Yang menabur akan menuai. Yang menabur kemalasan atau tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, maka ia akan menuai kemiskinan. Yang banyak bekerja dan penuh semangat akan menuai kekayaan. Orang yang menabur kebaikan akan menuai berkat. Tetapi orang yang menabur kejahatan atau dosa akan menuai kematian yang kekal. Seperti syair lagu Batak, molo sinuan gadong, gadong do na tubuh, molo sinuan hasang, hasang do na tubuh. Molo sinuan nadenggan, say nadenggan do naro. Molo sinuan narwa, say narwa do naro. Saudaraku yang terkasih, dengan melihat peristiwa yang terjadi sekarang ini, kejahatan yang semakin semarak di dunia ini, apakah itu membuat kita meragukan Tuhan? Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh ragu bahkan takut. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ya, kejahatan memang ada dan sedang jaya-jayanya. Tetapi semua itu ada dalam kendali Tuhan yang Maha Kuasa. Saatnya akan tiba. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kebenaran dan keadilannya akan ditegakkan. Kejahatan dan dosa akan berada dalam tempat penghakiman, yakni kematian. Tuhan akan menjadi raja di atas seluruh bumi. Mesias akan memerintah dari Sion. Tetapi seluruh bumi akan bersukacita dalam pemerintahannya yang penuh dengan kebajikan dan kemurahan hati Allah. Karena itu saudaraku yang terkasih, bangkit dan tampillah menjadi pembela kebenaran, penegak keadilan dalam hidupmu. Berani menghadapi kejahatan dunia, seraya berdoa memohon kekuatan Tuhan untuk melawan segala dosa. Dalam segala perkara kehidupan, jadikanlah Tuhan satu-satunya andalan dan jawaban. Jangan pernah bersandar dan berharap pada apapun dan kepada siapapun, kecuali hanya kepada Tuhan. Jadikanlah Dia satu-satunya jawaban dan solusi atas setiap persoalanmu. Karena Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi,
Tuhan adalah satu-satunya, dan namanya sajalah satu-satunya yang berkuasa atas langit dan bumi beserta segala isinya. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan dan kefasikan terus-menerus. Hukuman akan diberikan bagi mereka yang jahat, bahkan sampai pada keturunannya. Tuhan menaruh amarah, tetapi Dia akan menunjukkan kasih setia bagi mereka yang baik dan yang taat melakukan kehendak Bapa, terus sampai pada keturunannya, keturunan yang ketiga dan keempat. Teguhlah dan percayalah hanya kepada Tuhan saja. Jalani hidupmu dengan baik seperti yang dikehendakinya. Hadapi persoalanmu dengan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Maka kemenangan ada di tanganmu dan keselamatan kekal menjadi bagianmu. Tuhan Allah adalah Bapa dan kita orang percaya adalah anak-anak-Nya. Maka seluruh sukacita dan kekayaan sorga akan diwariskan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Engkaulah yang menjadi pengharapan bagi kami dalam menjalani hidup ini. Kami percaya segala perbuatan baik akan berbuah baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan kebaikan setiap waktu dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus percaya dan bersandar hanya kepada-Mu. Dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami, kiranya kasih setia-Mu akan selalu menemani kami, sehingga kami tidak jatuh ke dalam pencobaan ketika kami menghadapi kesulitan. Apapun yang kami kerjakan, kiranya berkenan kepada-Mu. Berikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara kami yang sedang bergumul dan bersedih hati, dan kesehatan bagi saudara kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit, juga mereka yang dalam proses pemulihan di rumah. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kepulihan, agar mereka dapat merasakan kuasa dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dan mereka juga dimampukan untuk melakukan segala pekerjaannya dengan baik, dan dimampukan menjadi pelaku-pelaku kebaikan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kasihanilah kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.